Jadi mesti Tapi ini dicek buat ya. di grid aja ya, Iya. only di grid. Betul. Terutama cek ada tanda di kakinya. Iya betul. Dan Kemarin sih belum lihat ke ada. Ada, aku belum udah ke lihat. reveal sama Ya. teman-teman semua. Nanti kalau udah di reveal baru ngelihat oh benar dia Agarthan. Jadi aktor ini mungkin emang asalnya dari Agarthan, tapi ini Diam-diam. Hai Sobat Grit, Selebritis kembali hadir nih. Selebritis punya cerita. Dan kali ini aku sudah bersama para cast dari serial terbaru Netflix yang berjudul Nightmares and Daydream. Halo, apa kabar? Baik. Sabar Mbak Yan. Gimana Mas Mbak? Aku ini dulu ya, perkenalan, ada Mbak Yan sama Yori. Halo, apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah sehat. Mbak Elsa aman? Aman. Aman ya. Aman. Langsung kayak ada batasan ya, Iya. ada dinding ya kayaknya Iya, ya. iya. kenapa ya? Kenapa ya? Harus ditonton berarti ya episode mereka. Nggak apa-apa udah langsung. Iya langsung. Ya karena Bagus masuknya loh. siapa kamu dari Mayora tadi? Iya betul. Itu. Itu brand loh. Aman Teh. Terdikat aja. Iya. Oke. Mas Lukman Sardi, Yes. gimana kabarnya? Kabar baik. Apa kabar Mbak Dian? Kabar baik, sehat juga. Siap. Semangat Oke. ya untuk promosi hari ini ya. Semangat Iya. dong. Oke. Mbak Dian semangat kan? Mbak Dian Takutnya Mbak Dian yang gak semangat. bener. Soalnya kelihatan Itu ya. pressure gitu. Aduh, Masa sih? gila. Aku juga loh. Mau diwawancara sama Mbak Dian, langsung dingin. Aduh. Mbak Sita Nuryanti dan Nursanti. Nuryanti. Sita Nursanti. Mbak sehat. Alhamdulillah. Gitu lagi alhamdulillah. Suara vokalnya harus di Oh, ini. semua. Bulat ya. Aduh. Mas Rilnya gimana? Saya juga sehat, terima kasih. Oke. Nah, ini pasti Sobat Grit udah penasaran karena serial sendiri sudah tayang tanggal 14 Juni ya. Iya. Oke, aku kebetulan nonton episode 1. Baru satu dulu nih, belum Wah. panjang ya. Waduh. Harus langsung ketemu. Kayaknya Harusnya ya. kalau gitu lo doang yang di interview deh. Iya, nanti spoiler loh Mbak. Udah Kan yuk. kita Itu belum tugas nonton yang lo, oke. episode kita nih. Iya, nanti spoiler gak Ini sih? sama aku kulik. Oh. Oke. Jangan- Oke. jangan sampai Baik. spoiler sih ya. Oke. Iya. Sip. Oke, nah mungkin buat Sobat Grit dulu nih yang belum tahu sedikit sinopsisnya tentang apa sih serial Mas Joko Anwar ini. Coba Jadi jubir. silakan Silakan. Bapak Wahyu dong. Silakan Mas Wahyu. Silakan Bu Sita. Bang, ini yang sebelah Coba sana. silakan. Ini karena panjang banget ya 7 episode ya. Jadi ini tentang apa sih, Mbak? Ya pokoknya tuh singkat cerita aja. Iya. Ini ada sebuah peristiwa-peristiwa yang cukup aneh gitu terjadi kepada orang-orang di Orang-orang biasa. orang-orang lah. biasa di kita nih di Indonesia gitu, dan fenomena ini kemudian dibuka satu persatu di setiap episodenya gitu aja sih. Lebih ke sci-fi supernatural. Yes. Sci-fi supernatural. Yes. 7 episode ya. 7 episode. Masing berbeda. Nah, kalau dari karakternya sendiri nih, mungkin tanpa spoiler 3 kata yang mewakili masing-masing karakter. Oke, kalau aku sebagai Ijah ya. Iya. Salah ya? Gak apa-apa silakan loh. Kalau karakternya Wahyu mungkin bisa dibilang polos, terus dia juga seperti yang nggak pedulian, Ya. hanya memikirkan tujuannya aja, yang tujuannya dia aja gitu. Oke. Sebenarnya secara kalau kita bisa sebutin 3 ya, Mm-mm. makanya kalau misalnya Kalau bagaimana- 30 banyak kayaknya. banyak. Kalau berkembangnya Wahyu bagaimana, ya silakan ditonton di Nightmares and Daydream. Oke, itu aja dulu ya. biar Itu aja dulu lah. Biar Mbak Diannya juga penasaran. Kan dia nggak nonton-nonton. Makanya. Kalau nonton harus jebret langsung nih. Iya. Kalau ketunda-tunda. Kalau jebret mati lampunya gimana? Nggak bisa nonton dong. Kan jebret. Iya ya. Iya. Kan udah dicek sebelumnya. Bingung nggak? Kota ya. Oke. Kalau aku di episode yang sama Lukman, episode 4, karakter Dijah tuh mungkin banyak rasa kecewanya, Rasa kecewa. memberontak, takut. Terus ada perasaan bersalahnya juga, siapa dihantui perasaan rasa bersalah Oke. gitu. Sip. Oh, kalau saya di episode The Other Side jadi Dewi. Dewi tuh saya rasa dia orang yang percaya tentang kekuatan cinta. Asik. Ya karena dia melakukan apapun untuk cinta gitu. Ya untuk keluarganya, especially untuk suaminya sih gitu. Itu aja. Situ Kayaknya. aja ya. Di situ aja. Oke. Oke, kalau saya di episode Old House sebagai Panji
Panji itu mungkin hampir sama ya, sama kayak karakternya Ersa, di mana dia merasa bersalah. Dan kesalahan itu rasanya kayak dalam banget gitu. Dia orang yang sederhana, dan juga dia orang yang bertanggung jawab. Tapi itu 2 kata sebenarnya, tapi responsible lah bisa dikatakan. Oke, kalau aku boleh jujur, karena Masa nggak jujur Mbak? Iya, iya. Dari Jangan bohong jujur ya. kan? jujur, Iya, oke. jujur banget kalau ini. Oh, iya. Jujur banget. Takut loh. Takut loh. Jujur. Iya. Iya, oke. Gawat nih. Ya episode satunya, aku di akhir sempat berlinang air mata ya. Oh. Karena mengenai ibu kali ya. Iya, karena Iya, episode Mungkin 1 ngomongin itu soal mengenai ibu kali ibu dan ya. anak Iya. yang Relate hubungannya banget sama seperti itu. kita Iya, gitu. benar. Jadi kayak menyentuh, kok aku doang yang nangis apa gimana gitu kan. Iya, iya. Banyak kok yang nangis. Iya. Sih, soalnya emang kehidupannya kan benar-benar kehidupan orang-orang biasa gitu. Bener. Kayak kita Jadi lah kayak gitu. yang nonton tuh berasa relate gitu. Iya. Betul. Wow. Serelate apa sih kalau bisa dikasih tahu? Ya basically sebenarnya kalau misalnya dari karakter Wahyu lah ya. Bahwa kan kalau kita ngomong di level ekonomi aja dalam kehidupan gitu, ada nih orang-orang yang memang di levelnya tuh bisa dibilang sangat sulit gitu. Tapi how they survive untuk ngadepin itu semua. Tapi pada saat yang sulit itu pun kita masih ngeliat mereka jadi kayak ketimpa tangga lagi gitu. Sebenarnya di karakter khususnya di kampung nelayan yang di Wahyu itu ini kayak semacam orang-orang tersingkirkan. Kan kita juga suka ngeliat gitu. Orang-orang tersingkirkan, mereka kayak nggak punya harapan. Walaupun mereka punya mimpi-mimpi, mereka punya semangat. Itu kalau aku pikir sih relate banget sama kehidupan sekitar kita gitu. Iya. Dan bagaimana juga mereka punya cita-cita, punya tujuan. Tapi kayak nggak terlihat gitu. Iya. Karena dengan kesulitan kehidupan, jadi kadang-kadang mereka bisa jadi melupakan mimpi-mimpinya. Jadi gimana caranya gue bertahan hidup aja deh. Iya. Iya, iya. Mempertahankan haknya gitu. Iya, kayak gitu. Sebenarnya hampir sama juga dengan The Other Side ya. Iya. Kalau ngelihat karakter Bandi itu kan seorang pelukis poster bioskop. Bandi siapa? Bandi itu suaminya Dewi, sorry. Bandi itu suaminya Dewi. Jadi Dewi dan Bandi itu suami istri. Bandi ini menghidupi keluarganya dari sebuah profesi yang di tahun 90-an, 97 lebih tepatnya, di mana industri film Indonesia lagi turun, kalaupun itu sudah mulai ada digitalisasi dan sebagainya, mungkin digitalisasi mungkin belum, tapi sudah tidak terlalu menggunakan lagi poster lukisan, tentu saja itu jadi profesi yang langka gitu. Dan akhirnya dia menjadi terpinggirkan dengan sendirinya gitu, profesi itu. Dan bagaimana kemudian kefrustrasian dia dengan kondisi itulah yang memulai cerita ini sebenarnya. Berarti diangkatnya benar-benar dari isu ini ya yang terjadi. Yang Iya, ada Iya. di saat ini dan sangat relevan. Bri. Dan hampir semua episode ya pasti berawal dari kisah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Sebelum akhirnya perjalanannya membuat orang-orang biasa ini menjadi orang-orang luar biasa. Iya. Itu Persis. yang menjadi luar biasa itu yang diangkat dan dituangkan oleh Mas Joko Anwar ya. Betul. Makanya kamu nonton. Langsung ya. Langsung ya 2-7 ya. Iya. Jangan orang yang belum nonton. Kamu gimana sih? Nonton Mbak ya? Siapa sih yang aku nonton ya? Bentar lagi dia resign loh. Kalau nonton aku harus mention ya. Iya. Oke, nah kalau untuk memperdalam karakternya sendiri nih ada kesulitan gak sih, Mbak Mas? Dari sana dulu. Boleh. Sorry, baik. Kesulitannya Panji. sebagai Panji ya, mungkin kita sebagai performer atau aktor kan punya metodologi sendiri, Iya. cara sendiri gitu. Tapi kalau dari saya sih memahami tadi isu-isu sosioekonomi bahwa Panji dan karakter-karakter lainnya itu kan berasal atau bisa dikatakan mereka kaum-kaum marginal begitu. Di mana mereka secara struktural tidak bisa keluar dari kondisi mereka. Mereka ini pekerja keras, Iya. mereka itu ingin sekali membebaskan diri mereka secara finansial begitu, tapi kok nggak bisa. Sampai akhirnya, khususnya di Panji, dia terjepit dengan satu situasi dan harus membawa dan tidak bisa punya pilihan membawa ibunya ke panti jompo begitu ya. Jadi konflik-konflik itulah yang selalu dihadirkan. Jadi gimana caranya kita bisa memahami from day to day things juga ya, bahwa ini real adanya begitu. Jadi ya mungkin membesarkan empati lah bisa dikatakan. Kalau saya sih mungkin dari sisi teknikalnya juga gitu, dalam arti bagaimana memahami
si cerita dan naskahnya juga sih kalau buat saya. Jadi bagaimana hubungan Dewi dan semua orang di sekitarnya, hubungan Dewi dan suaminya Bandi dan Bandi dengan kehidupannya sendiri, dan bagaimana kemudian mereka akhirnya ada friksi-friksinya. Itu kan sebenarnya yang memulai sebuah cerita gitu, kayaknya dari sebuah cerita besar. Jadi pertama sih saya itu dulu sih yang saya pahami dulu, oh ini maksudnya jadi sisi tempatnya si Dewi itu ada di sini sehingga menuju ke sana. Jadi ya harus stick sama yang digariskan oleh si naskah itu sih. Itu kok. Selebihnya tentu saja pengen tahu juga tentang yaitu tadi kondisi sosial ekonomi sekitarnya gitu. Busuk mau tidur. Lama. Bengong-bengong. Dia sudah melayang. Oh dia ada metode khusus kan? Dia ada memang. Dia kan Menurut aku hampir sama sih, sama dengan dilakukan Aryo Bayu, Sita. Ya kita sebagai pemain berupaya untuk paling nggak mendekatkan diri. Kita jangan bicara dulu tentang, aku nggak bicara dulu tentang secara personalnya Wahyu, tapi bagaimana memahami kehidupan sosial atau culture masyarakat, misalnya nelayan gitu. Seperti apa sih kehidupan seorang nelayan, apalagi ini spesifik nelayan kerang. Nelayan kerang itu beda banget sama nelayan yang melaut ke tengah, dia kan ngambilnya di pinggir dan berapa sih nilainya dengan kehidupannya seperti itu. Paling nggak mencoba memahami itu, sehingga dari situ tuh baru berangkat terhadap karakter Wahyu itu sendiri. Tentunya melalui juga diskusi dengan sutradara dan kreator gitu. Jadi dari situ kita bisa memahami, dan juga yang menarik adalah bagaimana justru karakter-karakter ini terbentuk pada saat kita terus berproses di saat syuting, apalagi bersama teman-teman yang ada di situ. How to create chemistry satu dengan yang lain, itu menguatkan dengan satu dengan yang lain juga. Gitu sih. Ya. Kurang lebih sama sih, ngelengkapin aja, karena kita juga banyak diskusi ya, mana ya waktu itu banyak diskusi, banyak ngobrol, terus kita mencari referensi nelayan kerang tuh seperti apa. Beberapa memang sampai visit ke sana, sampai survei visit gitu, terus kita dikasih videonya untuk referensi gitu, cara mereka interaksi. Terus si perempuan-perempuan ini kan juga pada ngebersihin kerang gitu. Apa sih biasanya saat ngebersihin kerang tuh interaksi mereka seperti apa, gerakannya seperti apa. Nah itu kurang lebih itu yang salah satu yang kita pelajarin juga. Kotorian di kerang. Jadi makin bisa bersihin kerang sekarang. Enggak juga sih. Tapi tetap pakai rambut Enggak juga sih, tetap begini, tetap gitu. Rambutnya jadi nggak bersih deh. Oke, tapi dari karakter itu sendiri ada nggak sih yang ngena banget maksudnya untuk kehidupan pribadi? Ya sebenarnya sih kalau buat aku sih relationship tentang bagaimana Wahyu yang mendambakan sosok ibu sih. Maksudnya kita semua punya ibu gitu, baik. Mungkin ada juga yang dari kecil nggak tahu ibunya, sehingga dia nggak punya bayangan exactly ibunya kayak apa gitu kan. Tapi kan, nah itu menurut aku yang sangat relate, bagaimana aku tuh ngebayang kalau misalnya gua nih nggak pernah ketemu sama ibu gua gitu. Apa yang di kepala ya? Seperti apa ya? Sampai tanya ibu lo kayak gimana? Nggak tahu, ketemu aja nggak pernah. Nah, karakter Wahyu tuh orang yang sangat mendambakan kayak sebuah rumah. Nah, rumah di mana dia bisa nyaman, bisa bebas, maksudnya bisa segala macam mengungkapkan cinta, mendapatkan cinta, yang itu representnya dengan dia bagaimana dia mencari melalui rumah itu, ibu itu adalah rumahnya dia. Itu, dan menurut aku itu sangat relate ya dengan banyak orang, karena kita semua punya ibu, baik ibu darah, walaupun ada orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai ini ibu kita gitu. Gitu. Mbak Dian nangis loh kayaknya. Ngomongin ibu kayak Langsung kena ya gitu. Sama juga dengan karakter yang di Panji peranin kan, bagaimana kan tema-tema besarnya sampai mirip tema-tema sebenarnya. besar, bahwa kalau kita ngomong di dunia sekarang gitu, bahwa kadang-kadang mungkin ada apalagi di sekarang gitu, bagaimana anak-anaknya pada sibuk gitu, tapi dia masih punya orang tua. Sebenarnya antara ini bentuk care atau ngebuang sebenarnya kan. Ini kan dilematis gitu. Sebenarnya ini care supaya dia lebih aman, lebih ada yang ngurus, tapi di satu sisi ada yang bilang, kok lo ngebuang ibu lo gitu. Nah, that's something yang memang banyak juga terjadi pembicaraan seperti itu kan. Makanya isunya juga dapat banget ya. Mungkin kalau nambahin tadi yang Lukman katakan, kalau Panji secara spesifik dia itu sandwich generation.
di mana dia tuh emang kejepit. Iya. Mau tidak mau dengan ekonomi tertentu. Jadi ibunya juga tinggal sama dia pun juga punya anak kecil, istrinya tinggal sama dia. Jadi dia merasa tuh dia harus punya kemampuan untuk menafkahi mereka semua. Jadi terkadang dengan pressure ini dia jadi gimana ya mau keluar. Jadi apa yang harus dia lakukan? Jadi terkadang bukan niatnya Panji karakternya untuk menaruh ibunya ke dalam panti jompo itu gitu. Jadi ya konsep atau tema rumah ibu adalah rumah itu masih selaras juga dengan di episode 1 dan juga episodenya si Wahyu ya. Mirip. Oke, Mbak Elsa nambahin? Kurang lebih sama lah ya, udah dijelasin sama Lukman. Jadi di sini masing-masing karakter tuh berusaha mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Namun Ya, betul. cara mencari kebahagiaannya Itu. itulah yang kadang-kadang benar-benar. menentukan gitu Betul, betul, aksi-aksi kita gitu. Ya itu juga yang terjadi di The Other Side sih episode 5 karena ada perbedaan antara Dewi dan Bandi gitu ketika Bandi di saat itu benar-benar memperjuangkan cintanya sendiri kepada Dewi dan keluarganya, tapi kemudian aksinya dia membuat yang menurut dia ingin membahagiakan tapi ternyata tidak gitu atau apa, akhirnya dia berubah gitu. Akhirnya menjadi ya sudah, dia mengorbankan dirinya lah gitu seperti itu. Dan begitupun tapi kebalikan dengan Dewi, kalau Dewi justru kebalikannya gitu. Jadi spoiler deh. Jadi tolong diedit ya. Tolong yang bagian saya ngomong nggak jadi aja. Oke, saya ulang take. Tapi udah keluar kok. Orang Udah nonton juga udah ada. fokus. Oh iya iya oke berarti jadi ya itu telah. Bikin penasaran. Tapi yang Iya, maksudnya perlu ditambahin di sini kan kita bicara tadi bahwa bagaimana Joko Anwar gitu Iya. sebagai kreator menampilkan sebuah cerita yang berlatar belakang mungkin bisa dibilang sesuatu yang unik untuk di Indonesia, belum pernah ada kita ngomongin tentang sci-fi supernatural gitu kan. Iya. Tapi dia ngeramunya dengan kehidupan sosial Iya, manusia yang sangat Indonesia sekali gitu. Betul betul. Yang itu bikin relate. Nah, ini yang menurut aku pribadi ini sangat apa ya, brilian sekali Iya. dengan cara seperti ini gitu. Karena kan kalau misalnya kita yang tidak terbiasa dengan konsep sci-fi supernatural langsung dibikin seperti itu, mungkin kita akan ini gimana ya? Menurut aku kekuatannya tuh di situ sih. Benar-benar, makanya yang sempat aku bilang juga tadi baru nonton episode 1 tapi relate juga jadinya masuk ya, dan walaupun ada misteri-misterinya ya Mas. Iya, justru itu yang bikin seru kan. Kan Iya. kehidupan adalah sebuah misteri. Asik. Wes. Ini sebuah pengorbanan ya. Mulai ini menjadi Wahyu. Ya. Oke, ngomong-ngomong tentang serialnya, masing-masing nih punya mimpi buruk nggak sih yang mungkin teringat banget sampai sekarang nih? Pribadi. Ya, Pribadi. Mimpi buruk. Apa ya mimpi buruk? Udah lama juga. Aku Aku nggak pernah inget mimpiku. Kadang-kadang kalau bangun kayak oh, oke. ya pasti semua orang punya Ada lah ya. mimpi-mimpi yang buat mereka nggak ngenakin ya. Iya, iya. Pasti ada di saat-saat tiba-tiba kita kebangun dengan yang gue mimpi kayak gini. Jujur aku lupa gitu, tapi pasti kita pernah ngalamin sebuah mimpi yang menurut kita nggak enak. Iya. Ya, menurut kita tuh bikin kita kayak, wah ini nggak enak banget nih mimpi. Terus bangunnya langsung bete banget gitu ya. Ke bawah ya. Iya, ke bawah. Gitu kan. Paling lebih ke situ sih, tapi menurut aku ya pasti kita pernah ngalamin laluin mimpi itu buruk ya. lah. Kalau menurutku sih mimpi itu kan seperti sebuah cerminan dari ketakutan kita, kebahagiaan kita dan sebagainya ya. Jadi kalau terjadi mimpi buruk pasti adalah menurutku itu adalah bisa jadi 90% adalah karena ketakutan kita gitu. Kalau saya tuh paling takut kalau mimpi tiba-tiba ditinggalin orang gitu, terus tinggal sendirian gitu. Tuh kayak aduh kebangun tuh bener-bener gue sendirian banget nih gitu. Itu mungkin nggak tahu ceritanya apa tapi efek muncul mimpi buruknya adalah ketika aku ditinggal sendirian. Iya, gue mimpi gitu juga kan. Sampai duit gue hilang semua. Tiba-tiba udah ditinggal sendirian gue bangun tidur. Itu mimpi ya? Mimpinya nonton tuh di Nightmare. Ini juga tuh ya. Ada clue ke situ ya. Mimpinya Wahyu tuh. Wow maksudnya. Wahyu pendendam ya ternyata. Ini kan part of the Oh iya acting. benar. Tapi setuju sama Mbak Sita mungkin tadi dari misalkan kita seharinya lagi ngapain jadi kepikiran terus Iya kebawa ya, mimpi. betul. Ya itu bisa Ya, banget kalau sih. capek bisa. gitu kan. Tapi kalau dari segi kiasan ya, kalau boleh metafornya, ini semua kita mimpi buruk Iya. ya, Admission J Twins. Iya. No, maksudnya Iya, secara iya, karakternya benar-benar. ya, bahwa kita dihadapi mimpi buruk setiap hari. Siapa? Betul. Apalagi Panji, gitu. Kita semua sih ya. Iya. Dan misalnya tadi Ersa bicara your character, semua pengen cari kebahagiaan masing-masing. Kebahagiaan.
kadang-kadang ada orang mencari kebahagiaan itu lewat yang jalurnya A, B, Iya, C, iya. D atau C gitu ya. Kita tidak ada moral kompas di sini. Betul. Karena semuanya adalah manusiawi. Iya. Manusiawi, orang mau ke sana. Yang manusia jadi orang ke sini. bahagia buat satu orang bisa jadi nightmare buat Buat orang semua lain orang gitu. Nah, jadi intrik dan konflik-konflik ini yang maksudnya menjadi dialog yang menarik lah di saat nonton gitu. Iya. Kita kayak seperti ada dalam posisi survival mode terus Terus gitu Iya. dalam bener di sini banget ya. ya, survival mode. Betul. Terus dia makin bingung. Ya. Oh enggak, Memasuki. Iya. pasti ya. Oke, nah tapi kalau misalkan dari syuting kemarin nih, ada fun fact nggak yang bisa dibagikan nih Mbak dan Mas? Yang mungkin belum tahu nih atau kejutan. Fun fact, fact-nya apa ya? syutingnya 2 tahun yang lalu. Actually, iya. Iya. Fun fact itu. Fun fact. Tahun lalu sampai kita banyak foto-foto behind the scene yang sama sekali nggak kita post gitu ya, padahal udah gatel pengen post. Kan gak Terus gitu boleh. kan. Gue inget yang episode 7 ya, kita sempat foto-foto banyak tuh man. Iya banyak Waktu kita banget rame-rame, nih, tapi kita kayaknya syuting di studio tuh kan Iya. kita foto rame-rame, ada foto ini, foto. Aduh, Itu seru banget kapan sih, mau ya. di post ya nih gitu kan. nggak Episode bisa 7 tuh di-post. seru banget Seru. sih. Kalau Seru episode kita tuh kita digelapin ya Man ya. Kita tuh Iya, digelapin. jadi digelapin. Bener-bener Jadi spray gitu. Oh, coba nonton deh, pasti gelap, nggak Gelap. ngeliat. itu Jadi TV-nya buram. Kulitnya digelapin, Masih belum bayar kita digelapin. Belum bayar langganan. Kita digelapin. Jadi kalau Ya, that's something yang menurut aku juga proses yang menarik. Jadi Iya. zaman sekarang tuh beneran. untuk ngitemin kulit itu nggak kayak dulu. Iya, iya. Ada satu merek make up yang tebelnya minta ampun. Iya. Tadinya aku udah ketakutan banget, trauma dengan alat make up itu. Pernah ada syuting yang 1 bulan penuh tuh ditutupin badannya semua hitemin gitu kan. Sampai anak gua aja nggak kenalin gua Iya. gitu. Kesel kasus itu. Nah, cuman mereka tuh akhirnya pakai fun fact-nya adalah ada jadi buat ngitemin tuh kayak foam. Iya. Kayak Dioles. foam, disemprotin, dioles 2 kali. Cuman abis itu mesti nunggu berapa lama. Berapa lama dia Nggak bisa begini. ngapa-ngapain gitu kan, buka baju. Abis itu baru mandi dan dia tahan 8 hari. Iya. Tapi Tahan nanti 8 hari. 8 hari nanti kalau misalnya ada kurang-kurang lagi ya di touch up lagi. touch up lagi. Jadi kalau kita udah mandi-mandi gitu, Kan agak mandi. luntur-luntur, nanti touch up lagi. Coba lagi. gitu. That's wonder. Ini aku udah 2 tahun ini enggak. Berarti bagus loh, itu mereknya apa? Iya, gue baru mau nanya mereknya apa. ya? Kita akan rekomendasi. Ini kayaknya sekalian penghitam sekalian numbu bulu dah. Oh iya benar-benar. aku spesial soalnya. Iya, ini spesial masih nggak bisa copot nih. Orang kan peninggi pelangsing, ini penghitam ini penunggu penunggu bulu bulu. ya. Keren juga. Oh kalau fun fact-nya saya tuh sebenarnya saya nurunin berat badan sih. di Oh sini. iya dia. 20 kilo waktu itu. Wow. Tapi sekarang kan naik lagi. Iya Hebat. benar 20 kilo. Jadi Wow. kalau dari sisi Dewi itu syutingnya tuh memang urutannya tuh ini fun fact ya kan? Iya, Udah iya. ya. Urutannya adalah hypnotize dulu, terus yang PO box, baru yang terakhir yang Yang saya di 7. other side. Jadi memang memberikan waktu kepada saya untuk punya waktu juga untuk nurunin berat badan. Selain sebenarnya sih karena ketersediaan waktu dari para pemain dan juga sutradara dan lainnya gitu ya. Jadi itu fun fact pertama. Fun fact yang kedua adalah waktu saya jadi di hypnotize saya jadi tua. Jadi itu sama tuh kita juga bikin apa Iya, namanya ditua-tuain keriput-keriputin. Pas saya ngeliat emang bagus banget. Jadi Iya. ternyata kayak tangan mama saya dulu pas gini. Oh, ini kayak tangan mamaku gitu yang keriput-keriput ada bintik-bintik hitamnya gitu. Jadi itu fun fact yang menarik sih. Oh yang menarik lagi adalah salah satu kru waktu di episode saya udah jadi nenek-nenek. Kan menarik. kan harus diperagakan. Aduh, bukan secara harafiah. Krunya nanya gini, cucunya udah berapa Nek? Wow. Wah berhasil nih make upnya berarti. Iya gitu lah seru-seru. Seru banget. Iya, Mulai iya. dari tadi nurunin berat badan sama Iya, syuting 2 tahun dari rambut gue hitam sampai putih coba. Di episode 7. Iya. Gitu ya. Putih ya. Iya kan? Benar. Oke, Mas Rindu fun fact-nya ada nggak? Fun fact-nya, apa ya? Kalau di Old House, Ini syuting karena kita yang pertama yes, gitu. episode pertama. Jadi mungkin kalau Lebih lama kita lagi loh malah berarti 2 tahun ya? setengah. Iya, iya. Jadi bahkan ya udah lama banget sampai 2022 waktu ya berarti ya? 2022 ya. Iya, kurang lebih. Pas masih juga pasca pandemi ya. Jadi waktu mungkin fun fact-nya waktu kita awal-awal promo, aku udah lupa Panji itu karakternya gimana? Iyalah. Sempat memainkan karakter-karakter lain dan sempat promosi buat judul-judul lain gitu. Jadi sempat agak lupa gitu sampai akhirnya bisa tahu kembali. Oke, pasti seru ya Mas ya untuk ngulang dan
mengingat 2 Remind. tahun 2,5 Iya. tahun Seru, yang seru lalu banget. ya. Oh satu lagi, kalau yang 4 tuh kalau nanti kamu nonton, Ya. ya tetap gitu kalau kamu nonton, kamu melihat Desa Kerang, Ya. itu semua set. Oh. Ya, jadi sebenarnya ada sebuah keren. desa Gokil. memang area itu. Heeh. Tapi Joko bikin lagi set sebuah kampung di kayak di lapangan besar gitu, sama bagian belakang. Dan kerang-kerang itu yang banyak itu dibawa dari Jakarta berapa karung Bertruk-truk. gitu. Bertruk-truk Oh, disebar. disebar ke jadi di satu kampung itu. Itu real banget sih, setnya gokil. Keren bener. Production designernya bagus ya. Ini ya, yang jam juga ya, jam Oh ya, Oh, iya, itu hypnotize. kan Iya, itu juga Iya, buat itu terus. hypnotize juga. Fun fact juga ngalamin mau muntah. Gara-gara kan kalau udah nonton episode 4 ya. Ya, tetap ya. garis bawah. Itu ada rumahnya goyang-goyang itu syutingnya berulang-ulang dia mana, Man? di Itu bener studio. pas Studio. Pakai pegas rumahnya. Wow. Jadi sama tim art tuh ke kiri kanan. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, begitu yang kelima. Boleh istirahat dulu nggak? Gue mau owe nih lama-lama. Enggak, cuman untuk istirahat dulu biar untuk ngilangin. Karena itu benar-benar dibuang, udah gitu harus berusaha sampai ke pintu depan kan. Buang, wah gila sih. Tapi kalau yang di hypnotize, Fahri Albar itu beneran. Itu Iya. kalau Gantung. ada yang gantung tuh beneran gantung Dia beneran. pakai sling ya. Pakai waktu itu ya. sling dari gedung lantai 6. Oh, yang sama kamu itu. Sama aku. Iya yang sama Iya, dia. itu gila itu. Kan yang di gedung Itu tuh. beneran asli dan itu Dia- syutingnya tuh subuh jam 3 jam 4 gitu. Kami diburu-buru karena udah bentar lagi terang kan. Jadi wah, dan tapi itu aku sampai gini, gila sih Ai, beneran itu sampai di ujung gitu, Iya, di iya, ujung iya, iya. itu beneran. Tapi Gila aman sih. ya Mbak semua ya? Aman. Aman. Sampai sekarang masih ngeganti. ada kan? Bar, Kalau di gedung apa tuh? Masih lihat aing gantung. Masih ada. Lupa dicopot selingnya. Dia juga udah syuting film lain juga. Iya, bener juga. Maksudnya ketika Udah proses subuh semua syuting itu pulang. ya. Ya dia nggak mau dicopot karena bilang, gue nextnya juga harus pakai sling nih syuting film berikutnya gitu ya. Mumpung lah udah sini aja deh. Sekalian ya. Maksudnya ketika proses syuting semua itu Aman, ya? Ya, aman. Semua Semua safe. udah Semua dipikirin safe, ya. safety-nya sih. Iya. pasti. Produksinya gokil sih. Mantap. Ya. Ya. Seru ya. Gitu. Oke. Mungkin scene favorit masing-masing tapi tanpa spoiler mungkin satu kata aja. Scene or episode? Scene aja. Scene. Karena kan masing-masing berbeda kan. Oke. Scene di episode sendiri Iya. begitu? Ya. Oh, oke. Kalau aku mungkin nanti scene yang lagi di orang-orang datang ke rumah Wahyu sih. Ngerubutin bagus itu. Wahyu, Iya. terus mereka Bagus tanya, sekali. yuk ini. Sampai Wahyunya cabut, bilang asem gitu. itu klasik. Iya. Itu honestly itu performance satu kata itu tapi maknanya banyak banget. Iya, iya, Serius. iya. Konsepnya tuh menariknya tuh Bagus kayak dibikinnya kayak lagi di teater, kayak panggung gitu justru gue berasanya tuh pada saat syuting itu karena mereka ngumpul di depan terus aku sendirian di sini kan kameranya ngarah ke sana ditanyain macam-macam dan Wahyunya diem aja. 25 Iya, orang iya. orang di Nungguin. rumah lu itu. Yeah. Bagus, That's bagus. one of That's a beautiful scene. my favorite It's a scene. beautiful scene. Iya, dan itu juga kayak menggambarkan kekeluargaan dari warga kampung itu sih ketika satu ada kejadian apa kayak semua langsung semua datang gitu. Itu juga seru sih, Say. Dan kecil banget kan tempatnya penuh banget itu. Itu rumah, aduh. Gatel ya kayaknya. Kecil Ya rumahnya. akrab banget deh, Mbak. Akrab banget itu Saking kan. akrab mah itu masuk ke dalam sampai mepet semua. Aduh. Berarti Mbak Irsa juga sama. Ya itu salah satu yang berkesan. Tapi aku setelah aku nonton gitu, salah satu yang aku senang adalah scene terakhir sih. Yang kalau disebutin sekarang spoiler, yang Episode 7. episode Oh, 4 dari episode episode 4 yang tiba-tiba semua sujud itu menurut aku gong itu sih. Gong banget. Oke. Gong. Kasih tadi dulu. Eh, ada beberapa sih. Cuman kalau yang di other side tuh aku malah favorit aku tuh justru adalah episode day one-nya aku gitu. Pertama kali aku itu kan day one-nya aku adalah day 2-nya production. Jadi aku baru masuk di day 2-nya gitu. Dan itu aku kayak deg-degan banget. Jadi adegan aku marah-marah sama Mas Bandi itu berkesan banget karena saat itu langsung, "Hah, kok langsung scene yang ini nih yang marah-marah?" Jadi langsung marah-marah. Itu jadi buat aku berkesan. Dan yang kedua adalah ketika memakai sling sih. Itu berkesan banget di PO Box. Episode scene. 7 ya. Episode 7 yang kita semua Bareng-bareng. rame-rame itu
Sorry, edit. Jadi Boleh nggak sih? Boleh Nggak nggak sih? apa-apa. Karena- Oh, boleh. Nggak apa-apa, karena kan udah banyak yang nonton. nonton. Iya. Oke, jadi Itu episode 7. episode 7 PO ya. Box. Kan top Kita 10 rame. di mana-mana. Asik. Iya, iya, bener ya, gue dengar juga sama tuh top 10 di mana-mana. Gak apa-apa kan Jamir? Kata barusan. Kalau nggak, Aman kita berarti. udah banyak yang nonton juga. Iya, betul. iya. Itu Oke. episode PO Box tuh buat aku Iya. yang kita rame-rame itu bener-bener yang waduh, Iya. semua Iya. ada di situ hari itu. Seru banget. Aku sama sih, mungkin apa ya, kayak kulminasinya gitu ya. Prosesnya sampai episode 7 itu asik banget. Iya. Aku Ya. suka di mana kita semua masuk gitu, Masuk, mendobrak lawan Angkatan. gitu ya, Ah, angkatan. Itu gong banget sih. Itu asik sih. Terus pas aku naik itu oh itu menarik sekali karena Kamu sama Ai keren deh. aku sama Ai naik kanset gitu. Itu karena Ai itu 2 orang yang nariknya, kalau aku 3 orang. Terus aku pas naik 3 sama 1 di pantat yang di pantat begini nggak, pantat sama kaki gitu kan. Stuntman-nya siapa aku lupa tuh Iya. namanya. Ada standar aku ada Jadi foto. mereka ada stuntman karena itu green screen, jadi pakai baju Green screen. hijau semua kan, gitu dengan baju hijau terus ngeliat mukanya dia begini. Kebayang nggak? Begitu ini. Oke yang Bu Dewi coba diulang lagi, kebayang nggak langsung gini. Oke. Mungkin stuntman-nya bisa, aduh, berat banget sih. Bisa nggak sih gue pindah? Jubel ya padahal. Terus aku Aduh. juga jadinya kan mesti nahan itu kan. Karena aku baru tahu pakai Iya. sling tuh ya nggak bisa kita Nggak bisa yang kayak. cuman Iya. doang. Kitanya juga mesti. Karena kan gitu. kan kalau pakai sling itu sebenarnya kan otomatis kita goyang-goyang kan. Mm-mm. Jadi otomatis kita juga harus kontrol badan kita untuk stay kayak gitu, dan itu bukan hal yang sesimpel itu juga. Iya. Core ya. Ya. Activated Pas ya. jatuh-jatuh ke belakang itu kan mesti Iya, begini-begini pakai sling gitu kan. Iya. Itu Belum nonton sih episode 7 kan? Iya, satu lagi dong. Di episode 4 tuh ada satu scene yang kece banget yang nagih warga. Oh itu ada Waduh, salah satu gila aktor itu. luar biasa di situ. Luar biasa penampilannya pasti Itu ditunggu-tunggu. gila itu dari yang dia bisa mainin dari yang baik-baik tiba-tiba jadi galak. Oh. Tahu dong iya, ya tahu kan, dong. yang minta tanda Aktor yang- tangan. Yang Ngebungkus waktu itu pun- orang. Betul. Iya kan? Waktu saya menonton juga ini talentanya tuh betul-betul memiliki daya tersendiri gitu Betul, ya. terpesona kita Itu semua. Aku terpesona. kayak merasa masuk kecil gitu kayak merasa oh hebat banget sih dia. Iya. Keren sekali. Gila ini Joko nemu di mana aktornya? Iya. Castingnya gimana tuh ya? Coba? Ha-ha. Aku tuh belum pernah dengar orang itu siapa ya sebenarnya, tapi pas aku lihat performance dia, Terpukau. takjub. Takjub. Gila ini Luar aktor biasa. dari mana? Selama ini Betul. kemana gitu ya? Ini Iya, special dia- special Special. banget. Mungkin itu banget. benar-benar ngambil dari Agarthan itu. Curinya dari Agarthan bener Beneran sih, kayaknya. ya. Tapi kalau nggak salah memang dia itu salah satu dari mereka. Oh, Iya. wow. Iya, Jadi mesti Tapi ini dicek buat ya. di grid aja ya. Iya. Only di grid. betul. Nah, terutama cek ada tanda di kakinya. Ah, iya betul. Dan Kemarin sih gua belum liat ke ada. belum, Ada, aku belum udah ke reveal sama teman-teman semua. Nanti kalau udah di reveal baru ngelihat oh benar dia Agarthan. Jadi aktor ini mungkin emang asalnya dari Agarthan, tapi ini Diam-diam aja. Jadi bilang-bilang nonton aja. Diam aja. Pokoknya ada penampilan Itu istimewa mungkin dia sempat ya. ya. Episode Kita belum kesempatan aja tuh kalau ngeliat orangnya, mungkin kalau kita giniin mukanya baru kelihatan aslinya. Kalau Iya. kita Jadi gini ya, kita kulitin. sama pengen ini sih yang pengen buka kepalanya, pengen lihat isi otaknya apa sih. Abis begini Iya nggak sih? tapi sebenarnya ada nggak dia otaknya? Ada. Oh, ada ya. Oh, jangan-jangan Bentuknya apa kayak apa otaknya nggak di sini? itu loh kayak gua. Bisa. ada atau mungkin otaknya banyak. Jadi disimpan-simpan gitu loh. Kita udah ngalor ngidul nih. Episode Oke, 4 ya. oke. Kira-kira kalian bisa tebak gak aktor yang kita maksud siapa ya? Jawab di kolom Inisial, komen. inisial, Siap langsung kita. inisial. Nanti saya kasih snack nih. Hadiahnya ini. Saya kasih snack. Kolom komen. Lu dari acara apa sih kolom komen? Tolong di sini. Jadul banget. Kan di sosial media kolom komen dong. Jawab di komen ya kan? Jawab via SMS ya. Iya. Lu masih SMS ya? Iya, zaman SMS. Masih, udah WhatsApp Udah belum? WhatsApp. Ini nggak perlu kita reveal kan aktornya siapa? Kayaknya biar mereka tahu aja. Inisialnya nggak Soalnya boleh juga. Gua Inisialnya takutnya kalau mereka tahu isi jadi inisialnya tuh Jokan. Jokan inisialnya. Jokan. Inisialnya Oh, Jokan. gue pasalnya mau nyebut JA, rada-rada bikin-bikin dikit, ini Jokan langsung. Udah langsung. Iya. Pokoknya kita dengar mereka dia adalah salah satu dari mereka. Agarthan. Iya, iya, iya. Oke, tapi Jokan tuh Jokanwar kan? berarti itu bercandaannya Anwar ya? Iya. Jok Anwar. Jok. Kalau ini jokes bapak-bapak ya kan? Katanya Jok Anwar. Berarti bercandaannya Bercandaan Anwar. Jadi bapak-bapak banget.
Masih terima, masih Iya. masuk. Dia cepet Emang. udah jok bapak-bapak Jok sama bapak, nih mau juaranya deh udah, juara. Kita syuting gimana Mbak? Ya begitulah lawak deh pokoknya syutingnya. Ya, kita syuting sih menyenangkan lah. Menyenangkan Walaupun banget. maksudnya ceritanya mungkin sedih apa gimana, Iya. tapi suasana Iya. syuting sangat menyenangkan. Iya. Dengan jokes-jokesnya maksud. Oh tentunya Ya, hadir. banyakan diem kok. Banyakan diem, maksudnya Mas Totos, guanya sih enggak. Iya, dia diem tapi kalau lagi tidur gitu kan dia diem. Serem juga kalau tidur. Kerja ya. Oke, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat Sobat Grit? Apapun itu soal serialnya. Ya, pokoknya kalau yang belum nonton segera disaksikan di Netflix, sudah tayang 7 episode dan minta dukungannya karena ini series sci-fi Lo supernatural. pilek di mana minta dukungan? Hah? Gila lo. Ya iya dong, maksudnya disupport dong ini seri Indonesia udah masuk Iya. top 10 Benar. di beberapa negara. Oh banyak. Banyak ya lah. kan, kita ikut mendukung dong, Iya, ya kan iya. karya anak bangsa. Betul. Man, Ya, datengin. nonton kalau nggak didatengin Agartan kayak Dian. Jadi mau didatengin aja kalian loh. Iya. Ya sama sih. Pokoknya intinya nonton aja karena memang ini beda. Belum pernah ada yang bikin seperti ini di Indonesia. Jadi Harus disaksikan ya. Yes. Udah tayang 7 episode langsung nonton aja nih. Iya. Langsung. Binge watch. Karena enaknya kan Binge watching. gitu ya, nggak yang satu-satu dulu ini udah langsung 7 episode. Langsung Kepikiran 7. juga nanti lagi kerja atau ngepet, aduh kepikiran. Dan Iya. kalau pesen dari aku sih, kalau memang ada momennya lagi lowong tuh bener-bener nonton langsung dari 1 sampai 7. Betul, Iya. dan nontonnya harus penuh fokus dan konsentrasi. Iya tuh. Penuh kasih sayang. Perhatikan detail-detail Iya. kecil, ya. atau nonton dulu. terus Nanti nonton baca lagi, review, rewatch. baca review terus Nonton gitu. lagi. Nonton lagi. Kita nonton, Nonton lagi. lagi. Kita Iya. Terus aja sampai kita nomor 1 terus. Iya. Oke, semoga ya kita doakan yang terbaik. Dan pastinya ini harus ditonton karena tadi benar serial pertama yang genrenya seperti ini ya. Yes. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Terima banyak. Terima kasih. Sama, thank you Sobat Grit. Thank you Sobat Grit. Terima kasih Dian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.